Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Johan Rizal Putra dengan NIM 221952039, program studi Teknik Elektro. Di sini saya salah satu mahasiswa KKN di Negari Merak Timur periode 2. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan program kerja 2 atau pembantu dari tanaman obat, daun dan akar. Hmm. Tanaman obat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan untuk masyarakat, terutamanya di daerah pedesaan yang masih mempertahankan pengobatan secara tradisional. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dan keluarga. Selain upaya pencegahan melalui pola hidup sehat, memanfaatkan bahan alami sebagai obat tradisional telah menjadi warisan budaya turun-temurun di Indonesia. Salah satunya itu tanaman obat keluarga yang merupakan bentuk pemanfaatan lahan perkarangan rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman yang memiliki khasiat menyembuhkan atau mencegah penyakit. Berdasarkan hasil observasi awal saat di lokasi KKN ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh jenis-jenis tanaman obat, manfaat dan cara pengolahannya. Oleh karena itu, maka tim KKN akan menyiapkan sebuah seperti spanduk nama-nama obat, manfaat, dan cara pengolahannya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tanaman obat sekaligus mendorong kemandirian keluarga dalam menjaga kesehatan secara alami. Di sini ada beberapa contoh tanaman obat seperti jahe, kunyit, bawang merah. Soalnya itu tujuan dari program kerja kali ini yaitu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan berbagai jenis tanaman obat yang umum digunakan di lingkungan masyarakat. Soalnya itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi pengobatan alami. Mengembangkan tanaman toga sebagai media edukatif dan sumber obat alami bagi masyarakat sekitar. Memberikan pelatihan sederhana atau edukasi tentang cara pengolahan tanaman obat menjadi produk kesehatan rumah tangga seperti jamu, salep, atau ramuan herbal. Ada pun 4 jenis toga dan manfaatnya. Yang pertama itu lidah buaya. Lidah buaya ini dapat merawat kesehatan rambut, merawat kesehatan kulit, terutama bagian wajah, dan bisa untuk penyembuhan luka. Yang kedua itu jahe, meredakan mual dan morning sickness pada ibu hamil, mengurangi nyeri menstruasi, dan menurunkan kolesterol. Hanya itu ada daun sirih, yang mana sebagai agen antioksidan, membuang racun di dalam tubuh, menghilangkan bau badan, dan terakhir itu jambu biji. Yang mana selain untuk dikonsumsi, jambu biji dapat menurunkan darah tinggi, meningkatkan kesehatan jantung, dan menjaga berat badan. Adapun rencana kegiatan dari program kerja kali ini yaitu yang pertama itu observasi awal dan survei ke masyarakat. Di mana di sini kami mahasiswa KKN mengunjungi beberapa dorong untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat tentang tanaman obat tersebut. Yang kedua itu menentukan lokasi lahan yang akan digunakan sebagai tanaman obat. Pada program kerja kali ini untuk tanaman obat itu ada berlokasi di 3 tempat. Yang pertama itu di kantor Wali Negari, yang kedua di Jorong Sasai Kandang, yang ketiga itu di Jorong Toboh. Yang di mana pada Jorong Sasai Kandang, Jorong Toboh ini itu tanaman obat keluarga diletakkan pada lahan rumah lahan rumah masyarakat sekitar. Terus selanjutnya itu menyusun daftar kebutuhan alat bibit dan media tanam. Selanjutnya itu proses yaitu penanaman tanaman obat. Yang mana membersihkan dan menyiapkan lahan toga bersama warga, yaitu menanami berbagai jenis tanaman obat, contoh jahe, kunyit, serai, temulawak, daun sirih, tawa, dingin. Nah, itu pemasangan papan nama setiap tanaman obat sebagai penanda edukatif ke masyarakat sekitar. Yaitu pembuatan dan penyerahan tanaman toga. Menata tanam agar estetik dan fungsional sebagai kebun percontohan. Di sini ada salah satu gambar tanaman toga yang telah siap pada jorong sasai kandang. Kayaknya itu luaran kegiatan di mana ada beberapa luaran kegiatan dibuat untuk program kerja kali ini itu terbentuknya tanaman toga sebagai media edukasi dan contoh nyata di lingkungan masyarakat. Dia itu selanjutnya itu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat obat dan cara pengolahannya. Di sini itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya tanaman obat kali ini. Sebenarnya tersusunnya modul atau leaflet sederhana jenis tanaman obat dan cara penggunaannya. Akhirnya kami membuatkan itu nama tanaman obat dan cara pengolahannya dan fungsinya.
Terus dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto, video, dan laporan akhir yang mana nantinya akan dilaporkan ke PL. Di sini terdapat gambar itu Goro bersama masyarakat untuk lahan tanaman obat pada tanggal 3 Agustus 2025 kemarin. Selanjutnya itu ada indikator keberhasilan. Ada beberapa indikator keberhasilan yang dibuat pada program kerja kali ini, yaitu dokumentasi kegiatan lengkap dalam bentuk foto, video, dan laporan akhir. Terus adanya kader lokal atau masyarakat yang bersedia menjadi penanggung jawab perawatan toga nantinya. Terus selanjutnya terbentuknya tanaman toga di lokasi yang telah disepakati minimal ditanami 5 jenis tanaman obat. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan ringan. Selanjutnya itu ada data puskesmas mencatat penggunaan obat warung tinggi untuk gangguan ringan. Kondisi lahan pergerakan warga masih luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu ada anggaran, yang mana di sini pada tabel anggaran ada beberapa anggaran yang dibuatkan, itu sosialisasi, alat kantor, spanduk atau brosur nantinya akan dipajang pada lahan tersebut dan adanya bibit tanaman. Program kerja kali ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan mandiri melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan warga dalam mengelola tanaman herbal, semoga masyarakat lebih sehat, mandiri, dan berdaya. Di sini ada beberapa video ketika penanaman obat. Sekian presentasi program kerja pembantu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.